Halo, selamat pagi waktu Selayar. Hari ini cukup cerah ya. Kalau kita lihat tuh realnya temperaturnya sekitar 31 derajat, tapi feelnya tuh 39, jadi benar-benar hangat. Nah, hari ini kita akan mencoba, ini day one ya, hari pertama mencoba makeover dan menghidupkan kembali salah satu properti milik keluarga, namanya Baloya Beach Resto and Villa, yang sebenarnya masih aktif tapi belum terlalu banyak aktivitas di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk mau dijelasin dulu nih lokasinya di mana. Nah, ini lokasinya ada di salah satu wilayah yang namanya Baloya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selayar itu ada di bagian selatannya Sulawesi Selatan. Untuk biar tahu langsung, kita langsung masuk aja. Nah, di sini jalan masuknya. Jadi bisa dilihat kalau di sebelah kanan ada tempat makan. Karangan depan ada ayunan, ada beberapa pohon. Oke, kita langsung masuk ke main hall. Jadi di sana ada ruangan pertemuan utama, main hall. Dan di sebelah depan kita ini ada ruangan pertemuan yang lebih kecil atau meeting room. Kita mungkin masuk ke main hall dulu ya. Yuk. Nah, ini bagian depannya dari main hall. Kita bisa lihat ada beberapa spot parkir untuk mobil, bisa juga pakai motor, dan beberapa tanah kosong ini masih bisa dipakai untuk parkir mobil. Jadi bisa muat. Ini main hallnya nih guys. Jadi kalau yang di kiri ini ada dapur dan tempat kursi ya, banyak kursinya. Ini nanti kalau misalnya ada acara, ada yang reserve, baru kita masukkan ke main hall. Jadi sangat sederhana dan perlu dikotor dikit. Sebelah kanan ini ada teras depan. Biasanya kalau ada yang mau lunch atau makan siang sebelum ada acara pelatihan, misalnya kita bisa serve atau sediakan makanan. Kita ke dalam main hall. Ini dia main hallnya. Nggak terlalu besar, tapi cukup untuk bisa menampung sampai 200-300 orang. Nah, bagian belakang di atasnya bisa kita pakai untuk tempat sholat atau mungkin tempat istirahat. Nah, ini bagian belakangnya dari ruang pertemuan utama. Jadi di belakangnya ada 2 kamar mandi yang bisa dipakai. Ada di sebelah kiri dan kanan. Kita naik ke lantai 2. Ini musola atau tempat istirahat. Tapi karena selama bulan puasa nih nggak banyak yang melakukan pelatihan, jadi belum sempat diberesin. Nah, kecil tapi cukup. Nah, ini main stage-nya atau panggung utamanya. Ada podium, dan biasanya kalau ada acara kita sediakan beberapa meja di depan untuk narasumber, atau kalau mau sofa juga kita nanti bisa sediakan. Ada layar nanti untuk proyektor. Sound system juga akan diadakan sesuai dengan request. Bisa dilihat kalau kiri kanan ini penuh dengan jendela berupa ukiran kayu yang bolong, nggak ada kaca, nggak ada penutupnya. Kenapa? Karena kita mau supaya udara ini sirkulasinya bagus, sehingga tempatnya walaupun tertutup nanti tidak lembab. Kalau SS itu apa? SS itu nama perusahaannya. Kita sekarang masuk ke ruang meeting yang lebih kecil, dan di sini di sebelah panggung ada shortcutnya, ada pintunya. Nah, ini dia nih guys, ruangan meeting yang lebih kecil. Untuk sementara dipakai untuk tempat kursi dan sofa-sofa yang belum dipakai. Nanti kalau ada reserve baru kita tempatkan di tempatnya sesuai request.
dilengkapi dengan AC, dan juga ada satu kamar di atas kecil. Nah, bisa dipakai untuk panitia kalau misalnya butuh untuk gudang, misalnya naruh-naruh perlengkapan seperti kamera atau laptop. Selain itu ada satu kamar mandi dan ruang cuci tangan atau wastafel. Di dalam ruangan ini dia punya 3 akses pintu. Yang pertama tadi yang kita lewatin ya, dia ke ruang pertemuan yang besar atau yang utama. Pintu kedua dia langsung keluar, jadi langsung masuk ke parkiran mobil atau motor. Dan akses yang ketiga ke salah satu kamar inap ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau reserve ruang meeting atau ruang utama dan butuh menginap, kita sediakan kamar yang paling dekat dengan panggung utama. Yuk lihat yuk kamar inap yang dekat dengan panggung. Nah, begitu masuk, belah kanan ada ruang wastafel dan kamar mandi. Kemudian ini ruangan kamarnya, dilengkapi dengan tempat tidur, meja, kursi, lemari, AC, TV, dan cermin. Ruangannya tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Nah, bisa dilihat kan kalau vibe-nya ini coklat, kayu, dan ada emas-emasnya. Kenapa? Karena kita pengen mempertahankan gimana sih sebenarnya kebiasaan orang lokal atau orang Selayar kalau misalnya punya kamar. Jadi biasanya pakai ornamen kayu, dan juga warnanya itu masih banyak yang pakai emas-emas seperti ini. Bisa kelihatan ya pemilihan gordennya, detailnya sangat banyak, dan juga bagian besinya itu masih emas karena kita benar-benar pengen nyuguhin ke tamu. Ini loh biasanya rumah yang ada di Selayar tuh seperti ini. Nah, sekarang kita menuju ke teras belakang. Let's go. Ini teras belakang dari ruangan utama. Jadi ini ruangan utamanya, langsung kelihatan panggung nih di sini. Di teras belakang ini banyak kursi-kursi kayu yang bisa dipakai untuk duduk-duduk, ngobrol ketika istirahat. Jadi kalau misalnya ada coffee break atau pas jam isoma, istirahat sholat makan siang, pada biasa duduk di sini. Masih di teras belakang. Kalau di kiri ini ruangan pertemuan yang utama, main hall ya. Kalau ke kanan kita ke tempat makan yang ada di pavilion belakang. Nah, ini adalah tempat makan, biasanya dipakai untuk nge-serve atau nyediain makanan makan siang atau makan malam. Kursi dan mejanya nanti akan ditempatkan sesuai dengan request dari yang pakai hall. Pavilion ini juga bisa dipakai untuk meeting-meeting outdoor. Kalau misalnya ada yang mau suasana meeting lebih informal, bisa pakai ruangan ini. Atau kalau ada yang nginep, karena di sebelah sana ada 2 kamar. Nah, ketika ada yang nginep mau bersenda gurau dengan keluarga, barangkali bisa pakai pavilion ini untuk duduk dan makan-makan. Masih di pavilion di belakang, kita bisa langsung melihat pantai. Nah, itu adalah pantai Baloyan. Dan di sebelah kanan kita ada 2 lagi kamar inap. Nah, ini 2 kamar yang berada di pavilion belakang. Kita bisa lihat masih vibe-nya itu vibe pedesaan. Jadi ornamennya masih kayu, kemudian dindingnya bata, nggak diplester, tidak diplester, dihalusin dan dicat. Kenapa? Karena benar-benar kita mau nunjukin being lokal, tinggal di daerah pedesaan, kepulauan, being so humble ya. Masuk yuk. Kamarnya lebih kecil dibandingkan kamar yang ada di belakang main hall tadi, tapi cukup lengkap. Ada kamar mandi, pintu geser, ada daerah wastafel atau tempat cuci tangan, kemudian dilengkapi dengan AC, kasur, lemari, dan meja kecil.
Kamar ini lebih kecil dibandingkan kamar yang ada di belakang main hall, tapi nyaman karena dilengkapi dengan tempat tidur, lemari, TV, AC, kamar mandi dalam, terus ada meja rias. Sekali lagi, vibe yang ingin ditawarkan adalah suasana pedesaan dan kepulauan ya. Lihat, ini masih sangat antik atau sangat etnisistik banget tempat tidurnya. Dua kamar terakhir yang kita punya di sini yaitu yang ada di pavilion samping. Nah, ruangan ini lebih besar dari dua kamar yang ada di pavilion belakang. Kita langsung lihat aja. Dalam kamar ini ada dua single bed, kemudian ada lemari dan kaca atau meja rias, ada kursi dan meja, TV, dan juga kamar mandi. Salah satu keunggulan dari kamar pavilion samping ini, dia punya jendela yang mengarah ke arah keluar. Sebenarnya kalau nggak terlalu banyak pohon, kita bisa langsung lihat laut, tapi karena di belakang rimbun, jadi kita bisa lihatnya pepohonan. Sama seperti kamar yang awal tadi, gordennya dibuat sangat berwarna-warni karena memang orang lokal di sini sangat suka yang warna-warni dan ada sentuhan gold atau silvernya seperti ini. Jadi guys, Baloya Beach Resto & Villa ini punya total 5 kamar tidur yang bisa disewa untuk menginap atau sekedar ingin istirahat ketika misalnya mau lihat pantai atau ada acara. Satu hall besar atau ruang pertemuan besar dilengkapi dengan panggung, dan satu ruang pertemuan kecil yang dilengkapi dengan satu gudang kecil di bagian atas. Nah, semua ruangan dilengkapi dengan kamar mandi di dalam, kemudian juga wastafel di dalam, dan setiap kamar dilengkapi dengan AC, TV, dan furniture yang lengkap untuk mendukung menakjubkan. Bagian belakang kita langsung menuju ke daerah pantai. Pantai Baloya. Ini adalah bagian belakang atau bagian pantai dari Baloya Beach Resto & Villa. Bisa dilihat masih banyak lahan kosong untuk tempat game. Bisa nih kalau misalnya ada corporate event, bisa bikin game seru-seruan di belakang, atau bikin barbecue, bikin kumpul-kumpul atau santai-santai. Di belakang langsung ke pantai Baloya. Ada beberapa tempat duduk yang disediain, tapi kita bisa sediain karpet atau tikar juga untuk lesehan. Gimana kondisi terkini dari Baloya Beach & Resto. Nah, tempat ini butuh sedikit makeover supaya lebih kelihatan charming lagi. Buat yang punya saran, silahkan boleh kasih saran yang membangun. Atau kalau yang langsung penasaran pengen ngerasain vibes-nya tinggal atau nginep di sini, punya acara di sini, bikin acara di sini, boleh langsung hubungi kontak yang ada di bawah di caption-nya. Nah guys, ini dia pantai Baloya. Nah, dari sini kita bisa naik kapal kecil ke beberapa daerah wisata, yaitu Pulau Liangkaret
Mata, Pulau Bahuluang, dan Kolasi. Nah, mereka itu terkenal dengan pasir putihnya dan benar-benar seperti Virgin Island ya, nggak ada yang hampir nggak ada yang tinggal di situ. Dari sini jaraknya hanya sekitar 30 menit sampai 1 jam dengan perahu. Halo guys, nah hampir semuanya udah kita lihat bagian dari si Baloya Beach Restaurant Hall ini. Sekarang kita ke depan lagi lewat tangga yang ada di sebelah kiri. Kalau tadi masuk dari sebelah kanan, sekarang kita keluar dari sebelah kiri.